Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini ya kita diberikan nikmat oleh Allah yang sangat besar, yaitu dapat menjalankan salah satu amaliyah ibadah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama, duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa istiqomah di atas jalan thalabul ilmi. Kita bisa istiqomah terus menuntut ilmu sampai ajal menjemput kita. Kita terus menuntut ilmu, ya. Tidak ada henti-hentinya kita terus menuntut ilmu sampai ajal menjemput kita, sehingga kita ya meninggal dunia dalam keadaan ya sebagai talibul ilmi, sebagai ya orang-orang para penuntut ilmu. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, ya sebagaimana ya tema kajian saya setiap saya ngisi di di Masjid Asy-Syuhada ini, kita mulai dari pertemuan sebelumnya. Insyaallah ya kita akan menyampaikan, membahas satu ilmu yang sangat penting, yaitu adab atau hak-hak yang harus kita tunaikan, atau hak-hak dalam Islam yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan hak yang paling besar, hak yang paling utama, hak yang paling harus kita tunaikan, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita sampaikan. Apa Pak hak Allah yang harus kita tunaikan dulu? Yaitu hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hambanya, yaitu hendaknya seorang hamba mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan hak yang kedua, hak yang harus kita tunaikan yang lainnya, yaitu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan sebagai umatnya.
Dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya merupakan hak yang paling besar setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak yang paling utama yang harus kita tunaikan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan jasa-jasa beliau kepada kita sebagai umatnya. Jadi setelah kita mengetahui keagungan sosok seorang Rasulullah, bagaimana jasa-jasa beliau itu sangat besar terhadap kita dan Islam, maka setelah itu baru kita mengetahui hak-haknya. Sehingga kalau kita sudah mengetahui keagungan dan jasa-jasa beliau kepada kita, maka kita akan semangat dalam mencari tahu apa saja hak Rasulullah, dan kita pun semangat dalam menunaikan hak tersebut. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk semua manusia. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu berada di dalam kesesatan, kebodohan, kejahilan. Oleh karenanya masa atau zaman sebelum diutusnya Rasulullah dinamakan dengan masa jahiliyah. Banyak sekali kezaliman, banyak sekali kemaksiatan, kejahilan. Ya. Manusia berada di dalam keburukan. Jauh dari agama, jauh dari syariat Allah, jauh dari kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul dari mereka, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah dan membersihkan hati-hati mereka, mengajari manusia Al-Quran dan hikmah. Dan sebelumnya mereka manusia berada di dalam kesesatan. Allah mengutus seorang Rasul, dan Rasulullah SAW telah menjalankan tugasnya, telah menyelesaikan tugasnya. Beliau telah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, telah menjelaskan semua Islam dari A sampai Z. Tidak ada satupun kebaikan di dalam Islam kecuali Rasulullah sudah menjelaskan dan Rasulullah telah menganjurkan. Dan tidak ada satupun keburukan, satupun kemaksiatan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita, dan Rasulullah telah mewanti-wanti kita dari kemaksiatan tersebut. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga manusia keluar dari kejahilan menuju ke cahaya ilmu. Manusia keluar dari kesyirikan menuju kepada tauhid, dari kebid'ahan menuju kepada sunnah, dari kemaksiatan menuju kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah para sahabat, muncullah para tabi'in, muncullah para tabi'ut tabi'in, orang-orang yang kuat dalam
ya memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala karena sebab dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dakwah Islam ya telah sampai pada zaman kita sekarang. Al-Qur'an sampai kepada kita. Sabda-sabda beliau sampai kepada kita. Ya, ini semua karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setiap kebaikan di dalam Islam yang dilakukan oleh umat Islam, maka pahalanya mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi bighairi ayyanqusa min ajrihi syai'a. Barang siapa yang menunjukkan seseorang satu kebaikan di dalam Islam, kemudian orang tersebut menjalankan kebaikan tersebut, mengamalkan kebaikan tersebut, maka orang yang menunjukkan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkan tersebut. Ini luar biasa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling bersih hatinya. Oleh karenanya Allah tidak sembarangan dalam memilih seorang nabi dan rasul untuk mendakwahkan agama yang terakhir, untuk mendakwahkan agama Islam, untuk menyampaikan kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran. Allah tidak sembarangan dalam memilih manusia. Ya, bukan secara kebetulan kemudian Rasulullah Muhammad terpilih, bukan. Tapi disampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Allah itu sebelumnya, sebelum memilih siapa yang menjadi rasul dan nabi yang mendakwahkan Islam ini siapa yang pantas, maka Allah melihat kepada semua hati manusia. Semua hati manusia dilihat oleh Allah. Dan ternyata Allah mendapati hati yang paling baik, hati yang paling bersih, hati yang paling lembut, hati yang paling hidup dan sehat adalah hatinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi wa bata'ashu bi risalatih. Maka kemudian Allah pilih Muhammad sebagai seorang rasul yang mendakwahkan agama Islam. Tidak sembarangan. Kemudian fanadarallahu fi qulubil ibad ba'da qalba Muhammad. Kemudian setelah itu Allah melihat lagi kepada hati semua manusia selain hatinya Nabi Muhammad. Fawajada khaira qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad qulubu ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hati yang paling baik yang Allah dapatkan, hati yang paling bersih yang Allah dapatkan setelah hatinya Nabi Muhammad, hatinya siapa? Hatinya para sahabat. Hatinya para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih mereka-mereka sebagai manusia yang menemani, yang menolong Rasul dalam mendakwahkan agama Islam. Makanya manusia paling baik ya, setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Entah itu sahabat-sahabat junior, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat laki-laki maupun sahabiah, sahabat-sahabat perempuan. Ya, entah itu ahlul bait atau bukan ahlul bait, semuanya adalah manusia yang paling baik, hatinya radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, semoga Allah meridhai mereka para sahabat dan Allah telah ridha kepada mereka.
Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara ya jasa beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, ini luar biasa. Saya sebutkan ya potret, gambaran bagaimana cintanya, bagaimana pedulinya Rasulullah kepada kita umatnya semuanya. Rasulullah itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang paling perhatian, yang paling sayang dan cinta kepada umatnya dibandingkan dengan nabi dan rasul sebelumnya. Nabi dan rasul sebelumnya mereka cinta, mereka perhatian, sayang kepada umatnya. Tapi perhatian Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kepada kita jauh lebih besar daripada ya kasih sayang para nabi kepada umatnya yang lain. Kita ambil beberapa potret, kita ambil beberapa gambaran. Yang pertama disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dihasankan oleh Imam Al-Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini bersumber dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah, Pak? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Aisyah pernah mengatakan, beliau mengatakan, lamma ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin. Tatkala saya melihat Rasulullah itu sedang gembira, sedang senang, suasana hatinya sedang kelihatan baik, sedang senang. Fakultu, maka saya berkata kepada Rasulullah. Jadi ya keadaan itu dimanfaatkan oleh Aisyah untuk meminta sesuatu. Sama Pak ya, kalau kita lagi senang, suami lagi senang, biasa keadaan itu dimanfaatkan oleh istri untuk meminta sesuatu, benar Pak ya? Ya, sama. Ya, kesempatan lihat Rasulullah sedang senang, maka Aisyah meminta sesuatu kepada Rasulullah. Tapi apa yang diminta oleh Aisyah? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakan ya saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan saya. Jadi Aisyah minta suatu doa baik untuk beliau. Maka seketika itu langsung Rasulullah berdoa, Allahumma ghafir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Rasulullah langsung berdoa, ya Allah, ya, ampunkanlah semua dosa-dosa Aisyah, dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun dosa-dosa yang tersembunyi. Didoakan oleh Rasulullah. Ini hadiah istimewa Rasulullah. Kalau kita kira-kira didoakan Rasulullah seperti itu, bagaimana perasaan kita, Pak? Ya, insyaallah Rasulullah yang mendoakan agar dosanya dihapuskan semuanya, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang nampak, dosa yang tidak nampak. Maka apa? Kata perawi, fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha. Maka mendengar doa tersebut, Aisyah langsung sangat senang, gembira. Saking gembiranya beliau sampai terharu. Dan perubahan wajah Aisyah dilihat oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ayasurruki du'a ya Aisyah? Apakah doaku tadi membuat kamu senang wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, wa kaifa la yasurruni du'auka ya Rasulullah? Bagaimana mungkin saya tidak senang dengan doamu tadi ya Rasulullah? Ya. Maka apa kata Rasulullah? Perhatikan kata Rasulullah, ya Aisyah, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salati. Innaha la du'ai li ummati fi kulli salati. Wahai Aisyah,
Itu doa tadi adalah doa yang selalu saya doakan untuk umatku semuanya setiap sholatku. Jadi doa itu doa yang selalu saya panjatkan kepada Allah untuk umatku di setiap sholatku. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah SAW setiap sholat beliau senantiasa terus mendoakan kita. Rasulullah berdoa agar dosa-dosa kita sebagai umatnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perhatian besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah ingin, ya, Rasulullah berharap supaya umatnya semuanya datang kepada Allah dalam keadaan selamat. Kalau bisa semuanya masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau senantiasa terus berdoa agar umatnya, agar kita ini selalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dilakukan bahkan ya oleh orang yang paling dekat dengan kita sekalipun dari keluarga kita. Tanya istri kita, Pak. Apa setiap sholatnya mereka mendoakan kita terus? Ya, kadang mendoakan, kadang tidak. Ya. Tapi Rasulullah jauh lebih cinta kepada kita ya daripada orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Bukti yang kedua, betapa besar perhatian Rasulullah kepada kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan." Sesungguhnya setiap nabi Allah berikan kepada mereka satu doa yang pasti mustajab pada saat itu juga. Jadi setiap nabi itu diberikan hadiah istimewa dari Allah. Apa itu? Berupa satu doa yang pasti mustajab di saat mereka berdoa. Dan itu tidak diberikan kepada selain para nabi. Tapi nabi diberikan satu doa. Tapi apa kata Rasulullah? Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi itu telah menggunakan doanya di dunia, semuanya sudah digunakan. Semua sudah digunakan. Wa inni, kata Rasulullah, ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan doaku saya simpan nanti akan saya berikan kepada umatku pada hari kiamat nanti sebagai syafaat, sebagai penolong bagi mereka. Ini lihat ya kecerdasan Rasulullah SAW. Rasulullah butuh nggak sebetulnya dengan doa tersebut? Butuh tidak di dunia? Butuh. Betapa banyak kesusahan, kesulitan ya yang beliau alami di dunia. Ya, kalau beliau mau menggunakan satu doa tersebut untuk apa saja beliau bisa. Untuk dirinya, untuk keluarganya bisa. Tapi lihat, beliau simpan satu doa ini. Beliau simpan dan beliau berikan kepada kita semuanya, bukan untuk beliau sendiri. Beliau berikan untuk semuanya, semua umatnya nanti pada hari kiamat. Karena beliau sadar, beliau tahu nanti pada hari kiamat umatnya itu akan butuh sekali ya penolong. Ya. Dan keselamatan di akhirat jauh lebih beliau pentingkan daripada keselamatan umatnya di dunia. Kebahagiaan umatnya di akhirat jauh lebih beliau utamakan daripada kebahagiaan hidup umatnya di dunia. Ya. Dan doa itu bagaimana? Doa itu nanti diberikan nanti tatkala di padang mahsyar. Di padang mahsyar, ya, semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang begitu sulit dalam kesulitan.
Ya, diriwayatkan bahwasanya nanti di padang mahsyar manusia itu yuhsyarun nasu huffatan uratan ghurlan. Dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum berkhitan. Tudana syamsu yaumal qiyamah bimigdaril mil. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. 1 mil ini berapa kilo, Pak? 1 mil itu berapa? Berapa? 1 kilometer lebih sedikit. 1 kilometer lebih sedikit. Nanti pada hari kiamat matahari didekatkan 1 kilo. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Ya, manusia kepanasan. Bahkan diriwayatkan mereka akan mengeluarkan keringat sesuai dengan kadar amalan mereka. Semakin banyak dosa yang mereka kerjakan, semakin banyak keringatnya. Bahkan sampai ada yang tenggelam dengan keringat. Tidak ada naungan, tidak ada tempat berteduh kecuali naungan dari Allah. Itu pun Allah berikan kepada orang-orang khusus 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya. 50.000 tahun kita menunggu dalam keadaan seperti itu. Maka manusia tidak sabar. Mereka berbondong-bondong meminta kepada para nabi agar para nabi itu meminta kepada Allah agar Allah segera menghisap mereka, sehingga tidak lama-lama lagi di padang mahsyar. Sudah langsung dihisap. Masuk surga, masuk surga, masuk neraka, masuk neraka, karena sudah tidak kuat dengan keadaan di padang mahsyar. Maka mereka berbondong-bondong datang kepada para nabi. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, para nabi. Dan semua nabi angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Ya, mereka tidak sanggup untuk menolong manusia. Bahkan mereka sendiri pun khawatir dengan keadaan mereka sendiri. Maka para nabi menyarankan manusia untuk datang kepada nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia minta kepada Rasulullah agar Allah segera menghisap. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tanpa berkata-kata. Tanpa berkata-kata langsung Rasulullah seketika itu langsung sujud di bawah arsy-Nya Allah. Rasulullah sujud dengan sujud yang sangat lama. Dengan sujud yang sangat lama, dengan sujud yang sangat khusyuk. Beliau merendahkan diri beliau serendah-rendahnya, meninggikan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Sampai Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu, wahai Muhammad. Angkat kepalamu, bangkit engkau dari sujudmu. Sal tu'tah. Minta apa yang kamu minta, maka kami akan beri. Minta, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Kamu mau minta apa? Pasti akan diberi permintaanmu. Washfa' tu syaffa'. Dan berilah syafaat kepada siapapun yang engkau inginkan, maka akan kami beri syafaat. Ya Muhammad, bangkit. Mintalah, kami pasti akan beri. Berikan syafaat kepada siapa yang kamu kehendaki, maka akan kami beri syafaat. Ya, kata Rasulullah, fa'arfa'u ra'si. Maka saya baru angkat kepala saya. Kemudian apa yang pertama kali dikatakan oleh Rasulullah tatkala Allah mengatakan, ya is'al tu'tah wasfa'tu syaffa'. Setelah diangkat, Allah mengatakan, kamu mau minta apa, wahai Muhammad? Siapa yang ingin kamu beri syafaat? Maka apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, ummati ya Rabb. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Dia mengatakan, umatku wahai Rabb. Umatku semuanya wahai Rabb. Umatku semuanya wahai Rabb. Ya. Yang ingin saya beri syafaat adalah umatku semuanya. Yang saya inginkan wahai Rabb adalah keselamatan untuk semua umatku. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim
min babil aiman min abwabil jannah. Ya. Wahai wahai Muhammad, masukkan semua umat, masukkan umatmu ke dalam surga tanpa hisab, dari pintu kanan dari pintu-pintu surga. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan man la yusyriku billahi syai'a. Dan itu diizinkan bagi semua umatnya Rasulullah yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Bagaimana pedulinya, bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita semuanya. Bahkan ini tidak dilakukan oleh siapapun. Para nabi, para rasul sekalipun, tatkala dibangkitkan di padang mahsyar, mereka peduli dengan dirinya masing-masing. Mereka khawatir dengan dirinya masing-masing, tidak kepikiran dengan umatnya. Tapi itu tidak berlaku untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pedulikan diri beliau sendiri. Beliau tidak hanya pedulikan keluarga beliau sendiri, tapi beliau pedulikan keselamatan kita semuanya sebagai umatnya. Begitu besar jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, entah tatkala kita masih hidup di dunia ataupun nanti pada hari kiamat. Setelah mengetahui betapa besar keagungan Rasulullah, betapa besar jasa beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan apa yang timbal balik kewajiban apa yang harus kita tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada kewajiban kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Timbal balik kita balasan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat menambahkan kepada kita keimanan. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, taufik, sehingga kita mudah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.